Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan hari ini, kita masih dalam kondisi belajar secara daring dan ini adalah materi kita hari ini, yakni tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Masih belajar bersama saya, Bu Yuniarti. Selamat mengikuti. Ya, belajar apa hari ini kita? Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 1, pembelajaran 4, muatan 1, bahasa Indonesia. Di pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar menemukan kata indah dalam puisi. Selanjutnya, kita akan belajar matematika. Matematika belajar tentang membedakan alat ukur panjang. Ya, yakni menggunakan jangka sorong. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu kita akan belajar apa, maka kita perlu tahu apa tujuan belajar kita hari ini. 1. Dengan mendengarkan puisi, siswa dapat membedakan bentuk puisi dengan yang bukan puisi tentang alam dengan benar. Tujuan belajar yang kedua, yakni dengan mendengarkan puisi, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam dengan baik. Yang nomor 1 dan 2 adalah tujuan belajar kita dengan muatan bahasa Indonesia. Tujuan belajar yang ketiga yakni dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan baik. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan mengamati beberapa gambar yang berkaitan dengan perkakas di bengkel, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Nah, dengan ini kalian bisa memahami bahwa tujuan belajar nomor 3 dan 4 adalah tujuan belajar untuk belajar matematika. Ya, apakah kalian bisa mengerti? Baik, sangat mudah bukan? Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, kita perlu mengenal apa sumber belajar kita pada pembelajaran hari ini. Ya, seperti yang sudah kalian pegang, bahwa sumber belajar utama kita yang pertama adalah buku dari penerbit Erlangga, buku tema 5, tematik terpadu pengalamanku yang 2E. Apakah kalian sudah menyiapkan bukunya? Silahkan dipersiapkan. Dan tambahannya adalah, nah ini adalah buku dari Departemen Pendidikan Indonesia ya, ini dari buku pemerintah. Ini menjadi sumber belajar kita untuk tema 5 pada hari ini. Ya, silakan dipersiapkan dengan baik. Juga persiapkan alat tulismu ya, pensil dan penghapus. Mari kita lanjutkan. Baik, karena kita sudah mengenal sumber belajar kita dan tujuan belajar, mari kita mulai pembelajaran kita muatan bahasa Indonesia. Ya, di sini ada percakapan antara Benny dengan kakaknya. Seperti ini. Simak baik-baik ya. Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya, silakan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi itu kias, padat, dan indah. Nah, sekarang apakah kamu bisa mengerti apa itu puisi? Dan apakah kamu sudah bisa membedakan antara puisi dengan yang bukan puisi? Ya, simak kembali percakapan antara Benny dengan kakaknya ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kamu bisa membuka bukumu yang dari penerbit Erlangga ya.
kita bisa buka halaman 18. Ayo simak apa yang dibaca Bu Guru ya. Nina dan Adi sering belajar bersama. Belajar bersama Adi merupakan pengalaman yang menyenangkan. Nina sedang belajar membuat puisi. Bacalah puisi Nina berikut. Ya, sekarang disimak dulu ya, nanti kamu bisa ikuti. Bunga anggrek, engkaulah sang puspa pesona, berdiri anggun dibalut daunan hijau. Indahmu yang sederhana membuat semua orang terpukau. Nah, itu tadi puisi buatan Nina. Nah, sekarang kita pelajari ya, bahwa pada puisi di atas terdapat kata indah. Kata-kata indah dalam puisi memiliki makna. Nah, carilah maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang makna-makna kata, maka kamu perlu belajar dari kamus ya. Nah, kita akan mencari makna-makna tersebut. Pada puisi Nina terdapat kata pesona dan terpukau. Nah, kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya ya tentang puisi ini. Nah, ini tadi kita akan menulis makna kata dalam puisi. Seperti kita ketahui bahwa puisi mengandung kata-kata yang sangat indah. Nah, dalam kata-kata yang indah pasti ada makna yang mungkin tidak kita ketahui dan menjadi kosakata baru bagi kita. Ini tadi ya puisinya Nina yang sudah ditulis tentang apa? Bunga anggrek. Ya, mari kita cari tahu kata-katanya yang mungkin terasa asing dan perlu kita pahami maknanya. Bunga anggrek pasti kamu sudah tahu kan artinya? Engkaulah sang puspa pesona. Nah, pada baris bait ini ada kata puspa. Nah, puspa itu sama artinya dengan bunga. Kemudian ada kata-kata berdiri anggun dibalut daunan hijau. Mungkin ada satu kata ya, anggun. Nah, di situ juga ada kata pesona, puspa pesona. Pesona itu artinya daya tarik. Ada lagi, oh ya, anggun. Anggun itu artinya apik dan berwibawa. Selanjutnya, terpukau. Ya, pada kata-kata yang terakhir ada kata terpukau. Terpukau itu artinya menarik dan terpesona. Nah, apakah kamu sudah bisa memahami makna kata dalam puisi? Baik, kamu bisa mencari puisi dimanapun, mungkin di majalah atau di mana. Kamu bisa mencari-cari tahu arti katanya ya. Ingat bahwa kata-kata dalam puisi selalu dibuat indah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah mempelajari bahasa Indonesia tentang puisi. Nah, saatnya kita belajar tentang muatan matematika. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu bahwa di pembelajaran 1 kita belajar tentang mengukur ya? Mengukur dengan alat ukur. Yang pertama yang kita pelajari adalah penggaris seperti ini ya. Dan kita juga sudah mempelajari alat ukur yang ini. Nah, ini apa namanya? Iya, ini adalah meteran. Dan yang akan kita pelajari pada pembelajaran 4 kali ini adalah, nah, apakah ini? Ya, ini adalah jangka sorong. Nah, seperti apa sih jangka sorong dan bagian mana penggunaannya? Mari kita lanjutkan. Nah, kita pelajari dulu bagian-bagian jangka sorong ya. Nah, ini dia bagian-bagian jangka sorong ya. Nah, ini adalah rahang tetap atas ya. Kemudian di sini adalah rahang sorong atas, kemudian ada tombol kunci, ada skala utama, terus ada rahang tetap bawah, kemudian ada benda yang diukur. Ya, jika ada benda yang diukur ya, ini
bendanya dijepitkan antara rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah. Kemudian bisa dilihat ada skala nonius, kemudian di sini adalah tangkai ukur kedalaman. Ya, coba kamu amati kembali. Ya, sudah diamati bagian-bagian jangka sorong ini? Baik, kita lanjutkan ya dengan pembelajaran selanjutnya tentang jangka sorong, tentang penggunaannya. Nah, ini ya, kamu bisa lihat di buku halaman 20. Silakan dicermati ya, dan diperhatikan ibu guru akan membacakan. Ibu, Nina, dan Adi masih berada di teras rumah. Tidak lama kemudian, ayah pulang. Ayah membawa jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur panjang. Jangkar sorong dapat mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran atau diameter. Perhatikan gambar berikut. Sudah diamati ya. Nah, diameter cincin diukur dengan jangka sorong. Kemudian mur atau baut diukur juga dengan jangka sorong. Nah, sekarang kamu sudah paham ya tentang jangka sorong. Diingat-ingat lagi bahwa jangka sorong digunakan untuk apa? Ya, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran atau diameter. Diingat-ingat ya. Baik, selanjutnya benda apa lagi yang dapat diukur dengan jangka sorong? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Mana yang merupakan benda yang dapat diukur dengan jangka sorong? Ya, silakan berpikir sejenak. Ya, benda yang dapat diukur dengan jangka sorong adalah benda nomor 3, yaitu mur ya. Selanjutnya yang bisa diukur dengan jangka sorong lagi adalah ya, kunci pas ini ya. Karena gambar nomor 3 dan gambar nomor 6 itu berbentuk lingkaran ya. Apakah kamu bisa mengerti sekarang? Baik, kalau sudah bisa mengerti, berarti saatnya kamu mengerjakan latihan soal. Nah, latihan soal yang bisa kamu kerjakan adalah di buku paket halaman 21. Tadi kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia, tentang puisi ya. Nah, sekarang kamu diminta untuk membaca penggalan puisi ya, tentang Cerahnya Mentari. Nah, silakan ditulis di buku paket dengan pendampingan dari ibu, dengan bunda, atau ayahmu, atau kakakmu. Silakan kamu mencari makna-makna kata berikut ini dari puisi di atas. Ada pancaran, sinar, kicau, senja. Itu untuk latihan bahasa Indonesia ya. Untuk latihan matematika, kamu diminta melingkari benda-benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Nah, apakah kamu bisa mengerti? Baik. Semoga dengan pembelajaran ini kamu bisa mengerti ya. Tambah pengalaman dan tambah wawasan. Terus semangat belajar anak-anakku semuanya. Terima kasih. Dan selamat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.